Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa. Dan setelah ia tenggelam, kami berkata kepada Bani Israel, tinggallah di negeri yang dijanjikan itu, dan apabila datang janji akhir itu, kami akan menghimpun kamu semuanya. Tafsir nomor 1658. Ayat ini mengandung arti bahwa seperti orang-orang Yahudi, umat Islam pun dua kali akan menderita bencana nasional. Yang pertama dari kedua bencana ini menimpa umat Islam ketika kota Baghdad jatuh kepada kekuasaan bangsa Tartar di bawah pimpinan Hulakukan. Mereka di sini diberitahu bahwa mereka akan ditimpa azab ilahi untuk kedua kali di akhir zaman. Di masa Masih Maud alaihi salam, seperti orang-orang Yahudi diberi hukuman di zaman Masih pertama, Nabi Isa alaihi salam. Ayat ini berarti bahwa manakala umat Islam akan dihukum untuk kedua kalinya, yang berarti sempurnanya janji akhir itu, maka orang-orang Yahudi akan dihimpun kembali di tanah suci Palestina dari semua penjuru dunia. Nubuatan ini telah menjadi sempurna dengan cara yang luar biasa dengan kembalinya orang-orang Yahudi ke Palestina dengan perantaraan Balfour Declaration atau Deklarasi Balfour. Dan dengan didirikannya apa yang dikatakan negara Israel, janji mengenai akhir zaman itu berkaitan dengan masa Masih Maud alaihi salam. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Dan sesuai dengan kebenaran kami telah menurunkannya, dan dengan kebenaran ia telah turun, dan tidak kami mengutus engkau melainkan sebagai pembawa kabar suka dan pemberi peringatan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan kami telah membagi Al-Quran dalam bagian-bagian supaya dapatlah engkau membacakannya kepada manusia dengan perlahan-lahan dan berangsur-angsur. Dan kami telah menurunkannya bagian demi bagian. Tafsir nomor 1659. Al-Quran harus memenuhi keperluan dua macam golongan manusia. Yang pertama, Al-Quran harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sementara yang akan datang dari orang-orang yang menjadi objek
pembicaraan mukhatab, dan harus pula memenuhi keperluan rohani langsung dari orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan yang kedua, Al-Quran harus menyediakan petunjuk bagi masalah-masalah manusia yang besar jumlahnya dan yang beraneka ragam itu untuk sepanjang masa. Ayat yang membahas keberatan-keberatan orang-orang musyrik Mekah dan perkembangan rohani kaum muslimin pertama dengan sendirinya harus diwahyukan terlebih dahulu, dan ayat-ayat yang membahas keperluan-keperluan rohani manusia yang kekal abadi diwahyukan belakangan. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur. Manakala ada suatu keberatan tertentu dikemukakan oleh orang-orang kafir, maka diturunkanlah ayat yang berisikan jawaban terhadap keberatan itu. Begitu pula, bila kaum muslimin di masa permulaan memerlukan petunjuk pada saat tertentu, maka diturunkanlah ayat-ayat yang bersangkutan dengan itu untuk memenuhi keperluan pada saat itu. Itulah urutan asli mengenai turunnya ayat-ayat Al-Quran. Tetapi oleh karena keperluan-keperluan sementara bagi mukhatab beda dengan keperluan-keperluan tetap bagi umat manusia pada umumnya, maka urutan yang dipakai kemudian dalam penyusunan Al-Quran berupa kitab dengan sendirinya harus berbeda dari urutan yang dipakai di waktu diturunkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala suara